tadi masuk ke Polsek Kapetakan, tapi tidak ada Ibtu Rudiana. Dan dari obrolan saya dengan warga sekitar, Ibtu Rudiana itu katanya menggunakan kendaraan mobil sedan warna hitam. Saat saya keluar dari Polsek Kapetakan tadi, ada mobil yang mau masuk, sedan warna hitam mau masuk ke Polsek, tapi karena saya keluar juga dari Polsek, dia lalu batal masuk dan lurus. Saya akan coba untuk telusuri kemana arahnya mobil hitam itu. Saudara, saya tidak bisa menemukan mobil sedan hitam. Dugaan besarnya itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ibtu Rudiana. Sekarang saya akan coba untuk datangi rumah dari Ibtu Rudiana. Mungkinkah ia pulang ke rumah, ataukah mungkin ada pihak keluarga di sana yang bisa saya temui? Kita lihat saja. Ikuti saya. Iya, dalam ada pembantunya. Mar, nak TV. Di dalam. Iya, dalam ada pembantunya. Pintunya gamblok. Di gamblok tuh. Iya tuh. Loh? Kunci. Iya, betul. Berarti nggak ada orang? Iya. Biasanya ada. Oh. Dia gamblok tuh. Tapi ini benar rumahnya Pak Rudiana ya? Iya. Polisi kan. Orangnya sering belanja di Ibu? Biasa nggak aja, tapi pembantunya aja. Oh. Pak Rudiana tuh sering di rumah selalu ya? Iya. Ibu biasa ketemu? Saya ketemu tapi naruh mobil masuk. Oh. Tapi dia ada pagi sama sore ada ya? 5. Jam 5 sore? Iya. Oh iya. Oke. Makasih ya Bu ya, mudah-mudahan laris jualannya. Mari Bu. Baru datang ambil pagi. Iya tadi nggak lihat udah apel deh. Iya, apel juga nggak ada kan? Apel di sini aja. Mau kalau Angga tadi juga masih tadi pada kegiatan di luar. tapi kalau kamu nggak memang nggak ada beberapa hari. Kemarin mah ada, kemarin lusa. Iya, mungkin siang ada satu. Insya Allah ada lagi. Kita nggak bisa tangan. Insya Allah ada. Tapi sering berkegiatan di Polres nggak Pak? Iya, lalu lah Pak. Lalu ada kegiatan. Harinya ada nggak? Ya makanya belum tahu agenda hari ini. Saya belum tahu ya baru datang sih. Apel juga tadi anggota pada nggak ada. Makasih Pak Dirjen ya hari ini. Makanya belum tahu agendanya hari ini apa. Ya, Ibtu Rudiana. Sebelum putusan pra-peradilan yang pada akhirnya memenangkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan, itu masih bisa terlihat keberadaannya. Ya. Namun setelah dalam sidang putusan pra-peradilan, hakim memutuskan bahwa proses penangkapan Peggy Setiawan itu adalah salah. Artinya secara hukum kita melihat, kita sebagai masyarakat awam berpandangan bahwa orang yang mereka tangkap saat itu adalah orang yang salah. Jadi saat Peggy Setiawan bebas, di saat itu pula Ibtu Rudiana menghilang. Pertanyaan besar dari saya untuk Bapak Rudiana. Anda sebagai seorang Kapolsek, seharusnya Anda berada di tempat Anda bertugas. Mungkinkah setiap hari itu Anda selalu punya kesibukan dan tidak berada di tempat Bapak bertugas? Mungkinkah seperti itu? Atau jangan-jangan, ya? Atau jangan-jangan Ibtu Rudiana takut bahwa segala kebusukan yang Anda simpan selama ini akan terbongkar. Bahwa segala kejahatan yang Anda lakukan selama ini akan terbongkar. Kecurigaan netizen Indonesia terhadap kebusukan Anda akan terlihat semakin benar. Di mana sebuah penelusuran yang dilakukan oleh salah satu reporter TV nasional ya,
saat mencari keberadaan Ibtu Rudiana di polsek tempat dia bertugas, dia tidak ada. Bahkan anggotanya sendiri saja tidak tahu Ibtu Rudiana ada di mana. Kemudian ketika wartawan tadi pergi ke rumahnya Ibtu Rudiana, juga tidak ditemukan adanya Ibtu Rudiana, keberadaan Ibtu Rudiana. Ini semakin menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana terlibat dalam peristiwa besar ini. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita perhatikan selama ini. Ada beberapa kesalahan yang menurut saya itu dilakukan oleh seorang Ibtu Rudiana. Yang pertama, dia berposisi sebagai kanit narkoba ketika itu. Dia bisa mengurusi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, dia memerintahkan untuk menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan. Itu adalah sebuah kesalahan. Dan kesalahan ketiga dari Ibtu Rudiana adalah dia selalu menghindar dari wartawan. Bahkan ketika dicari di tempat tugasnya tidak ada. Apakah ini yang dinamakan makan gaji buta? Atau seperti apa? Halo guys, kayaknya kita punya mainan baru nih. Apaan tuh? Oh iya, ada Pak Pasren ya, sama Mas Kavi ya. Salam kenal. Kayaknya mulai sekarang kita akan kerja sama ke depannya. Ya, guys, jadi tugas baru kita sekarang adalah bagaimana caranya untuk mendukung dibebaskannya ketujuh orang yang sudah dihukum. Dari video yang saya stitch ini bisa menjadi bukti. Kita netizen bukan orang bodoh, dan nggak sebodoh orang-orang yang udah berseragam itu, yang nangkep mereka seenak jidatnya, yang nuduh mereka seenak jidatnya dengan bukti-bukti yang sama sekali nggak mendukung gitu. Karena dari video ini pun kita bisa melihat rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang di balik ini semua itu sangat jelas terlihat sebenarnya. Mas Kavi hanya untuk sebuah pertanyaan, kalau malam kejadian itu Mas Kavi ada dengan mereka di warungnya Bu Nining, kenapa Mas Kavi ragu-ragu untuk kasih tahu bahwa oh iya saya dengan mereka, oh iya saya tidak dengan mereka? Kenapa mesti kayak matur suwun apa nuwun sewu atau apa? Tanya sama pengacara saya. Loh, yang ditanya itu Anda, karena Anda yang mengalami gitu loh. Jadi pertanyaan itu untuk Anda, apakah Anda bersama mereka pada saat malam kejadian di warung Bu Nining? Kenapa Anda mesti nuwun sewu tanya pengacara saya? Lucu memang Anda semua ini, lucu banget. Kalah lapor Pak. Jadi guys, dari tayangan video tersebut bisa kita simpan, dan ini menjadi bukti kalau memang ternyata nantinya ketujuh orang yang sudah dihukum itu dia tidak ada progres apa-apa, itu yang salah bukan lagi Pak RT atau Mas Kavi. Pengacaranya kayak nggak tahu apa-apa, cuman diambil dari belakang warung kayaknya untuk pengacaranya. Ya, jadi aparat yang bertugas, yang katanya orang intelijen, yang sudah dibiayai negara untuk jadi orang yang mumpuni di bidang pengayoman, peradilan, dan perlindungan terhadap masyarakat, ini yang harus dipertanyakan. Aparat-aparat yang sudah makan uang rakyat untuk pendidikan mereka supaya jadi pinter, tapi kok nggak pinter-pinter gitu loh. Pengen ketawa mulu gue jadinya kayak gini ya. Jadi video ini kita simpan untuk bukti bahwa ke depan
banyak hal-hal rancu yang sudah terjadi, yang sudah dikemukakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Oke guys, siap kita? Siap! Ya, si Kavi ini adalah anaknya Pak RT Pasren ya. Memang dalam sebuah wawancara ketika ditanya ya teman-teman, selalu saja dia memberikan kuasa kepada pengacara. Tanya kepada pengacara saya. Ya seolah-olah yang ada di tempat kejadian itu pengacara. Kan ketika host itu bertanya apakah di saat kejadian itu Mas Kavi ada di rumahnya Bu Nining, kan harusnya jawab saja secara tegas. Apakah Mas Kavi ini takut salah? Kalau memang Mas Kavi benar-benar berada di rumahnya Mbak Nining atau rumahnya siapapun itu, ya bisa jawab sendiri dengan tegas. Tapi kalau semuanya ini disetting, diarahkan, pasti kita akan bingung. Pasti kita akan salah ketika kita menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan. Saya pernah menjadi saksi dalam sebuah peristiwa. Itu seumur hidup saya baru pertama kali. Ketika saya pergi ke kantor polisi, saat dimintai keterangan saya sebagai saksi, saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang saya takuti. Saya menceritakan apa adanya sesuai dengan apa yang saya lihat. Itu baru namanya kita memberikan kesaksian yang jujur. Tetapi kalau kita memberikan kesaksian yang tidak jujur, alias putar balik, ya hasilnya seperti itu. Tanya ke pengacara saya. Pengacara saya lebih tahu. Pengacara saya yang ada di lokasi itu. Nanti akan seperti itu. Ini semakin menunjukkan, ini semakin membuktikan bahwa ucapan-ucapan yang Anda sampaikan itu adalah omong kosong. Karena semuanya itu adalah settingan. Bukan oleh netizen Indonesia terhadap Anda berdua itu. Ya, saya berharap semoga sikap Anda ya, ketika diberikan kesempatan untuk berbicara dan Anda tidak bisa berbicara, mudah-mudahan itu karena memang Anda tidak bisa berbicara. Bukan karena Anda menyembunyikan sesuatu. Bukan karena Anda takut keceplosan saat Anda berbicara. Teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya, salam waras.